Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di tempat video ini direkam. Yang saya hormati Bapak Davis Roganda Parlindungan selaku dosen mata kuliah teori komunikasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya yang berisikan Ikhlasul Hafiz atas nama saya sendiri, lalu ada Hansyah Dwi Purnama, lalu ada Joseph Ambrosius Yosa Rahail, Kilian Yoga Mahardika, dan Efrem Mose akan mempresentasikan teori retorika. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Saya mulai dari pengertian retorika terlebih dahulu. Nah, di pengertian retorika ini ada tiga ahli ya di bidang ilmu komunikasi. Yang pertama, menurut Richard E. Young, retorika ialah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menggarap masalah bicara, tutur kata secara heuristik epistemologi untuk membina saling pengertian dan kerjasama. Lalu menurut Socrates, retorika ialah ilmu yang mempersoalkan tentang bagaimana mencari kebenaran dengan dialog sebagai tekniknya. Karena dialog kebenaran dapat timbul dengan sendirinya. Lalu menurut Plato, retorika ialah kemampuan di dalam mengaplikasikan bahasa lisan yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan sempurna. Lalu kita lanjut ke retorika kembali. Teori retorika berpusat pada pemikiran mengenai retorika yang disebut Aristoteles sebagai alat persuasi yang tersedia. Maksudnya, seorang pembicara yang tertarik membujuk khalayaknya untuk mempertimbangkan tiga bukti retoris. Yang pertama logika atau logos, yang kedua ada emosi atau pathos, dan etika atau kredibilitas atau ethos. Khalayak merupakan kunci dari persuasi yang efektif dan silogisme retoris yang mendorong khalayak untuk menemukan sendiri potongan-potongan yang hilang dari suatu pidato, digunakan dalam persuasi. Lalu kita ke tradisi retorika. Retorika merupakan tradisi teori komunikasi tertua apabila dibandingkan dengan tradisi fenomenologi dalam komunikasi dan tradisi teori komunikasi lainnya. Menurut Robert T. Craig, tradisi retoris memandang komunikasi sebagai sebuah seni praktik diskursus, dalam artian bahwa komunikasi manusia merupakan sebuah bentuk seni yang seringkali ditampilkan pada berbagai macam bentuk seperti persuasi atau pidato. Berdasarkan tradisi retoris, komunikasi dapat digunakan sebagai strategi untuk mengembangkan argumen yang kuat dan kredibel yang dapat mengarah pada keberhasilan persuasi terhadap khalayak. Permasalahan komunikasi terjadi manakala komunikator mengalami ketidakpastian saat menampilkan seni persuasi, mempersuasi orang lain selama proses interaksi sosial berlangsung. Berbagai teori komunikasi menurut para ahli yang berada di bawah payung tradisi retoris umumnya menekankan pada beberapa topik seperti penggunaan simbol-simbol di setiap diskursus atau pidato yang efektif, cara berbicara di depan umum untuk mempersuasi massa, dan kesempurnaan diskursus publik melalui studi kritis dan pelatihan ekstensif. Lalu selanjutnya kita ke asumsi retorika. Teori retorika dari Aristoteles ini memiliki dua asumsi. Yang pertama, ada pembicara yang efektif harus mempertimbangkan khalayak mereka. Lalu yang kedua, ada pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Asumsi ini mengarah kepada konsep analisis khalayak atau audience analysis.
Komunikasi merupakan proses transaksional dalam konteks public speaking. Aristoteles merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya, para pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Asumsi yang kedua, Aristoteles menyatakan bahwa apa yang dilakukan pembicara dalam persiapan menyampaikan pesan mereka dan dalam pembuatan pesan tersebut. Bukti-bukti yang dimaksudkan oleh Aristoteles pada asumsi kedua ini merujuk pada cara-cara persuasi yang terdapat dalam 3 bukti yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut ada silogisme dan antimem, sebuah argumen 3 tingkat. Yang pertama, silogisme. Silogisme berpegang pada bukti-bukti logis. Ini merupakan sesuatu yang disebut sebagai silogisme. Silogisme dapat didefinisikan sebagai sekelompok proposisi yang berhubungan satu sama lain dan menarik sebuah kesimpulan dari premis-premis mayor dan premis minor. Biasanya, silogisme terdiri atas 2 premis dan sebuah kesimpulan. Dengan kata lain, premis merupakan titik awal atau permulaan yang digunakan oleh pembicara. Premis memberikan justifikasi bagi sebuah kesimpulan. Yang kedua ada antimem. Lloyd Bidder pada tahun 1959 mendefinisikan antimem atau antimeme sebagai silogisme yang didasarkan pada kemungkinan, tanda, dan contoh. Kemungkinan atau probability adalah pernyataan-pernyataan yang secara umum benar, tetapi masih membutuhkan pembuktian tambahan. Yang kedua, ada tanda atau sign. Tanda atau sign adalah pernyataan yang menunjukkan alasan sebagai sebuah fakta. Dan yang ketiga, ada contoh atau example. Contoh atau example adalah pernyataan-pernyataan baik yang faktual maupun yang diciptakan oleh pembicara. Berikut ada kanon retorika. Aristoteles yakin bahwa agar suatu pidato persuasif dapat menjadi efektif, para pembicara harus mengikuti tuntunan tertentu atau prinsip-prinsip yang ia sebut kanon. Prinsip ini merupakan rekomendasi untuk membuat suatu pidato menjadi lebih menggugah. Walaupun tulisannya dalam retorika berfokus pada persuasi, kanon-kanon ini telah diterapkan di dalam beberapa situasi berbicara. Aristoteles menyatakan ada 5 hal yang dibutuhkan untuk pidato yang efektif. Yang pertama ada penemuan, yang kedua pengaturan, yang ketiga gaya, yang keempat penyampaian, dan yang kelima ingatan. Gaya, penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu disebut gaya. Aristoteles juga membahas mengenai pemilihan kata, penggunaan perumpamaan, dan kepantasan kata. Berbicara menggunakan istilah yang terlalu sederhana juga dapat membuat audiens merasa tidak tertarik. Aristoteles memperkenalkan metafora atau majes yang membantu untuk membuat sesuatu yang kurang jelas menjadi lebih mudah dipahami. Metafora merupakan alat yang penting untuk digunakan dalam pidato. Penyampaian atau delivery merujuk pada presentasi non-verbal dari ide-ide seseorang pembicara. Penyampaian juga biasanya mencakup beberapa perilaku seperti kontak mata, tanda vokal, ejaan, kejelasan pengucapan, dialek, gerakan tubuh, dan penampilan fisik. Aristoteles merasa bahwa penyampaian tidak dapat diajarkan begitu saja, tetapi hal ini sangat penting bagi para pembicara. Dia juga yakin bahwa pembicara harus berusaha untuk menyampaikan pidato mereka secara alamiah. Pembicara tak boleh menggunakan teknik-teknik vokal yang dapat mengalihkan perhatian dari kata-kata yang diucapkan dan harus berusaha untuk tampil nyaman di depan khalayaknya. Selanjutnya adalah ingatan. Menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya di dalam benak pembicara disebut dengan ingatan atau memori. Tidak seperti 4 kanon sebelumnya, Aristoteles tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membahas pentingnya ingatan dalam penyampaian sebuah pidato. Sebaliknya, ia menyebutkan secara sekilas mengenai hal ini dalam tulisannya. Ia juga menambahkan bahwa seorang pembicara harus memiliki pemahaman yang mendasar mengenai banyak dari alat-alat ini ketika menyusun dan menyampaikan pidato. Dengan kata lain, seorang pembicara harus menghafalkan banyak hal sebelum ia benar-benar berbicara. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis retorika.
Aristoteles mengemukakan situasi berbicara yang berbeda untuk dipertimbangkan oleh para warga ketika bercakap mengenai perdagangan keuangan, pembelaan negara, dan perang. Ia membahas mengenai 3 jenis pidato, yaitu forensik, epidetik, dan deliberatif. Retorika forensik berkaitan dengan keadaan ketika para pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah. Retorika epidetik adalah wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Dan yang terakhir adalah retorika deliberatif, merujuk pada saat ketika pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu harus atau tidak boleh dilakukan. Baik, selanjutnya ada penciptaan. Penciptaan merupakan kanal pertama. Penciptaan didefinisikan sebagai konstruksi atau pembagian argumentasi yang relevan terhadap tujuan pidato. Penciptaan adalah menemukan semua bukti yang akan digunakan pembicara. Penciptaan diartikan secara luas sebagai sekumpulan informasi dan pengetahuan yang dibawa pembicara ke dalam situasi pidato. Nah, jadi kanal pertama penciptaan ini merupakan suatu awal atau bangunan konstruksi sebelum pembicara melakukan pidato, di mana isinya itu dia menemukan semua bukti yang akan digunakan pembicara. Ya, intinya di dalam penciptaan ini bagaimana pembicara mencari informasi-informasi bukti dalam pidato. Selanjutnya, alat bantu untuk membuat penciptaan dinamakan topik-topik. Pada konteks ini mengacu pada sejumlah argumentasi atau penalaran yang pembicara gunakan dalam pidato. Pembicara berfokus pada sesuatu yang dinamakan ruang publik atau civic space, atau lokasi metafora di mana retorika memiliki kesempatan untuk memberikan efek perubahan, di mana pembicara dapat melihat tujuan yang tersedia dan dapat dipersuasi. Selanjutnya ada pengaturan. Pengaturan merupakan kanon kedua yang diidentifikasikan oleh Aristoteles. Pengaturan atau arrangement mengacu pada kemampuan pembicara untuk mengorganisasikan pidato. Aristoteles merasa bahwa pembicara harus mencari pola pengaturan dalam pidato-pidato mereka untuk meningkatkan efektivitas pidato. Kesatuan artistik di antara pemikiran yang beragam harus menjadi prioritas dalam pemikiran pembicara. Kesederhanaan juga merupakan prioritas karena Aristoteles percaya bahwa dua hal itu adalah dua bagian dalam pidato, menyatakan topik dan menemukan buktinya. Selanjutnya ada pidato secara umum mengikuti 3 pendekatan. Yang pertama ada pendahuluan, harus meraih perhatian audiens, kemudian menunjukkan keterhubungan dengan audiens, dan akhirnya menyediakan penguraian tujuan pembicara. Jadi hal yang pertama harus dilakukan oleh pembicara dalam pidato benar-benar harus menjangkau audiensnya secara langsung, harus bisa menarik perhatian audiensnya secara langsung. Yang selanjutnya ada isi. Pidato termasuk semua argumentasi, detail yang mendukung, dan contoh yang diperlukan untuk menjelaskan tujuan pidato, dan sebagai tambahan kepada seluruh pidato telah terorganisasi. Jadi isi ini sudah masuk dalam inti. Jadi apa yang telah dicari di penciptaan tadi akan dituangkan di dalam isi, dan dalam isi ini juga ada semua argumentasi, detail yang mendukung, dan contoh-contoh yang akan dijelaskan sang pembicara di dalam pidato. Terakhir ada kesimpulan. Epilog pidato disampaikan dengan meringkas tujuan pembicara dan memicu emosi audiens. Kesimpulan sebaiknya bersifat logis dan bertujuan untuk menjalin hubungan dengan pendengar. Intinya kesimpulan memperlihatkan keinginannya untuk meninggalkan pesan kepada pendengarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.